Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liswanti, seorang mahasiswa angkatan 2021 dari kelas regulasi dengan prodi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan memaparkan bagaimana peran, fungsi, dan kaitan bahasa Indonesia dengan manajemen. Maka dari itu mari kita masuk ke pembahasan pertama ataupun topik yang pertama, yakni peran bahasa Indonesia dalam manajemen. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni peran bahasa Indonesia dalam manajemen. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Apa artinya? Bahasa Indonesia merupakan suatu sarana bagi seorang pelaku manajemen ataupun manajer dalam menyampaikan gagasan ataupun tujuannya kepada halayak ramai. Dan bahasa ini tentunya menjadi kunci kelancaran suatu aktivitas manajemen. Karena apa? Karena semakin baik seorang manajer dan semakin bagus ia dalam memahami bahasa Indonesia, maka ia mampu menyampaikan gagasan-gagasan dan arahan-arahan yang ia sampaikan itu akan lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang ia manage. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Bagaimana maksudnya? Jadi bayangkan saja bagaimana jika para pelaku aktivitas manajemen itu tidak mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Akan terjadi banyak kesalahpahaman dan apa yang disampaikannya itu akan sulit untuk dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Dan sebaliknya, jika pelaku ataupun seorang manajer dapat mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka apa yang menjadi arahan, yang menjadi gagasan ataupun apa yang ia ingin sampaikan kepada orang-orang itu akan lebih mudah dipahami dan kegiatan manajemen itu akan berjalan lebih lancar. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Jadi, seorang manajer ataupun orang-orang yang berada dalam lingkungan manajemen harus bisa menyesuaikan bahasa Indonesia yang ia miliki sesuai dengan lingkungan dan situasi yang ada. Bagaimana maksudnya? Jadi misalkannya saja, seorang manajer harus mampu menyederhanakan dan menyesuaikan bahasa yang ia miliki kepada orang-orang yang ia arahkan ataupun kepada bawahannya. Dan ia menggunakan bahasa yang lebih formalitas kepada atasan pada saat menyampaikan gagasannya. Maka dari itu, pemahaman seorang manajer dalam menguasai bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengendalikan kontrol sosial. Jadi artinya apa? Jadi bahasa Indonesia ini menjadi alat ataupun sarana bagi seorang manajer atau para pelaku manajemen dalam mengontrol tingkah laku dan tindak tanduk orang-orang. Dan pemahaman serta penguasaan bahasa Indonesia dari seorang manajer itu menjadi kunci berhasil atau tidaknya ia dalam mengendalikan suatu kegiatan manajemen. Baik, pemaparan dari topik yang pertama, yakni peran bahasa Indonesia dalam manajemen, dicukupkan sekian dan kita akan memasuki ke topik yang berikutnya, yakni fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen. Ini fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen. Hal yang pertama ataupun poin pertama yang akan kita bahas adalah fungsi bahasa Indonesia itu sebagai alat untuk memahami orang lain. Jadi, dalam kegiatan ataupun aktivitas manajemen tentunya tidak akan terlepas dari adanya komunikasi. Dan hal ini dilakukan dengan orang lain. Fungsi bahasa Indonesia adalah agar kita bisa memahami bagaimana pandangan orang lain, bagaimana tingkat intelektualitasnya, bagaimana kecerdasannya, kreativitasnya, ataupun hal-hal lainnya yang ada pada diri orang lain tersebut. Maka, fungsi bahasa Indonesia ini adalah
supaya para pelaku manajemen itu mampu memahami satu sama lain. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat untuk mengembangkan karakter. Jadi, ketika para pelaku manajemen itu mampu mengidentifikasi dirinya, mengetahui apa yang ada di dalam dirinya dan menggambarkannya melalui bahasa Indonesia yang baik, maka ia akan lebih mudah untuk bisa mengembangkan karakter ataupun hal-hal yang ada di dalam dirinya itu dengan lebih baik pula. Yang ketiga adalah fungsi bahasa Indonesia itu sebagai sarana untuk mengembangkan profesi. Tentunya dalam kegiatan ataupun aktivitas manajemen tidak akan terlepas dari adanya komunikasi. Maka dari itu, seorang manajer dituntut agar lebih profesionalitas dalam memanage. Ia harus lebih tajam, lebih cermat, dan lebih efektif dalam menggunakan bahasa. Sehingga akan tercipta suatu kreativitas baru dalam profesi mereka. Poin yang terakhir yang akan dibahas adalah fungsi bahasa Indonesia itu sebagai sarana berpikir logis. Kita ketahui dalam bahasa Indonesia kita diajarkan bagaimana kita berpikir secara induktif atau deduktif. Apa kita harus bisa mengetahui sebab akibat suatu peristiwa terjadi ataupun kronologis suatu peristiwa itu dapat terjadi. Dan hal itu menjadi hal dasar yang penting untuk diketahui bagi seorang ataupun bagi para pelaku manajemen. Dan berpikir logis itu adalah hal yang abstrak. Maka dari itu diperlukan penguasaan bahasa Indonesia yang efektif, sistematis, dan mempunyai ketepatan makna yang tepat. Sehingga yang awalnya abstrak itu dapat menjadi lebih konkret. Baik, pemaparan dari topik yang kedua, yakni fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen itu mungkin cukupkan sekian. Dan kita akan memasuki ke pembahasan berikutnya, yakni kaitannya bahasa Indonesia dengan manajemen. Baik, ya, materi yang akan kita bahas di topik yang ketiga ini adalah bagaimana kaitan bahasa Indonesia dengan manajemen. Kita ketahui bahwa bahasa adalah suatu sarana ataupun alat dalam menyampaikan gagasan ataupun pikiran yang kita miliki kepada orang lain, sehingga orang lain itu dapat memahami apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sementara manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita memperoleh ataupun mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki secara efektif dan efisien. Dan dalam kegiatan bisnis, khususnya manajemen, seorang manajer itu dituntut untuk bisa mengarahkan dan mengatur orang lain. Dan hal ini tidak akan terlepas dari adanya komunikasi. Dan komunikasi menggunakan bahasa. Bahasa dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting dalam ilmu manajemen. Dengan adanya bahasa Indonesia, ilmu manajemen mampu berkembang secara luas. Dan bahasa Indonesia itu berperan penting dapat memberikan dampak kepada penilaian seseorang. Semakin baik ataupun kita bahas sebelumnya, ketika seorang manajer itu mampu menggunakan bahasa secara efektif, sistematis, dan menghadirkan makna yang tepat, maka ia akan mendapatkan pandangan yang baik mengenai dirinya. Dan tentunya mendatangkan hal-hal yang positif pula, khususnya pada lingkungan manajemen. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari topik yang ketiga ini. Setelah ini kita akan masuk ke topik yang terakhir, yakni referensi. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yakni referensi, di mana saya menggunakan 3 acuan bacaan, di mana 3 acuan bacaan ini kredibel dan cukup untuk menjadi dasar dalam acuan pembuatan video pembelajaran kali ini. Yang pertama saya ambil dari jurnal Hanun Fauziah dengan judul Peran dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Manajemen, yang saya ambil dari situs research
Dan biasa di sana disediakan jurnal-jurnal yang kredibel. Dan yang kedua saya ambil dari situs Todoku dengan judul jurnal peranan dan fungsi bahasa Indonesia, di mana makalah ini dibuat oleh mahasiswa dari Tarumanegara. Dan yang terakhir, acuan bacaan saya adalah dari jurnal yang dibuat oleh Bapak Muhammad Faizal SPD dengan judul Jurnal Fungsi Bahasa Indonesia, yang dimana saya ambil dari situs Akademia, yang biasa di sana juga disediakan jurnal-jurnal yang kredibel. Dan sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ataupun bagi para orang-orang yang menonton video ini. Saya Rizwandi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.